Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia. Salam kangen. Kita ketemu kembali dalam acara ngobrol bareng alumni di channel YouTube kebanggaan kita, channel YouTube SMK Negeri 1 Muda Cirebon. Alhamdulillah pada hari ini studio kami kedatangan seorang tamu istimewa, seorang alumni Putra Cirebon yang mungkin juga teman-teman seangkatannya sudah lupa wajahnya, mungkin juga sekarang sebagai obat penambah kangen bagi teman-teman semua. Makanya panteng terus acara ngobrol, karena dalam acara ini kita akan sama-sama saling bersilaturahmi, bertukar pengalaman, bertukar informasi yang pada akhirnya menambah silaturahmi kita sesama alumni. Jangan lupa agar channel YouTube kita semakin besar, semakin hebat, jangan lupa Jarewok Cirebon aja kelalen. Like, share, and subscribe acara kebanggaan kita ini. Baik pemirsa channel YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih jelas lagi, agar Babe juga lebih jelas lagi memandang tamu kita. Mari kita sama-sama simak dan mohon izin Babe buka kacamata Babe. Alhamdulillah. Plong rasanya. Di tengah kita atau di samping Babe telah hadir seorang alumni, nanti kenalan sendiri aja ya. Siapa namanya, angkatan tahun berapa, yang jelas beliau sudah meluangkan waktunya untuk bisa bersilaturahmi dengan alma mater tercinta. Untuk itu saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk silaturahmi ke tempat ini. Mangga, Akang langsung saja menginformasikan, mengenalkan dirinya, nama Akang, lulusan tahun berapa, program keahlian apa, dan seterusnya. Mangga dalam obrolan santai kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak panjang lebar, saya alumni tahun 94 angkatan Kunawi. Dari THP 2, saya tidak begitu dikenal sebab waktu sekolah kayaknya sih pendiam. Banyak yang nggak kenal, makanya begitu setiap ada kegiatan alumni siapa sih ya. Nah, tapi di sisi lain saya punya kebanggaan tersendiri untuk saya. Saya di keluarga itu termasuknya keluarga paling pemalas. Udah pemalas, susah diatur. Nah, itu karakter kecil saya ya. Tapi setelah dari STMPL ini, saya banyak pengalaman yang saya dapatkan. Dari sifat tanggung jawab saya, untuk sekarang ke keluarga atau ke konsumen, saya bidang finishingan perumahan, atau ya lumayan lah bisnis untuk menghidupi keluarga. Tapi pada dasarnya saya di sini merasa terima kasih sekali dengan tanggung jawab yang sedemikian, saya bisa emban untuk konsumen. Makanya itu saya berterima kasih sekali ya. Selama kurun waktu kurang lebih 30 tahun saya di bidang usaha ya perumahan, atau ya sekarang kecil turun lagi dari dulu perumahan, sekarang usaha kecil-kecilan. Ya alhamdulillah yang saya pegang yaitu tanggung jawab sama disiplinnya itu. Seperti itu Pak. Oke. Sebentar, artinya sebelum kemudian panjang lebar menceritakan pengalaman hidup, nama belum muncul ini. Siapa namanya? Oh iya. Biar teman-teman tahu gitu. Saya nama Muhammad Ikna dari THP 2. Ya itu dari THP 2 itu saya yang apal sekarang memang saya blank ya. Blanknya itu setelah keluar sekolah, saya memang di bidangnya itu di bidang bisnis terus ya. Jadi lupa kayaknya sih, lupa saya SMP-nya di mana, terus SMA-nya di mana, saya sempat blank.
Ya, blanknya di sini tuh ya memang kehidupan ekonomi ya waktu itu. Pas ya alhamdulillah almarhum Abdurrahman sempat ketemu, ya sekarang yang dari kaji tuh sekarang almarhum tuh. Itu dia, ayo kita kan pernah sekelas, ini apal nggak, ini apal. Nah, sedikit-sedikit saya apal semua ya. Ya dari situ saya oh iya jadi seperti itu ya. Tuh. Baik, saya panggil Akang aja ya. Iya, iya. Kang Ikna, berarti Kang Ikna itu kan 94 lulusnya ya? Tahun 94 lulusnya. Dulu komandannya Pak Kang Kunawi. Kunawi, ya? iya. Alhamdulillah. Kang Kunawi, nih ada anak buah di sini yang konon kabarnya Kang Kunawi juga nggak kenal ini dengan Kang Ikna waktu ketemu gitu. Jadi ini mungkin salah satu hikmah atau manfaat sekarang kita juga punya channel YouTube seperti ini. Iya. Kang Ikna. Kang Ikna bisa woro-woro kepada teman seangkatannya gitu kan. Kemudian juga bisa menginformasikan dan utamanya bisa menyambung tali silaturahmi. Ya, jadi alhamdulillah nih Kang Ikna saya temukan di Sindang Laut. Itu kan kemudian akhirnya saya geret dan alhamdulillah beliau punya usaha. Ya, tadi kalau beliau mengatakan kecil-kecilan tuh ada bentuk kalimat kesederhanaan saja yang luar biasa. Dan hebatnya di kesibukan beliau tuh beliau mengatakan, Pak Arif, saya hanya punya waktu hari Jumat karena hari Jumat toko saya tutup ini. Masya Allah. Itu kan. Hanya sebelum barangkali Kang Ikna menceritakan ini, setelah atau pengalaman manis atau pengalaman pahit apa yang Kang Ikna dulu rasakan selama sekolah di Mundo ini Kang Ikna? Kalau pahit sih pahit sekali ya. Pahit sekali. Yang manisnya aja lah. Oh gitu ya. Siap. Kasihan kalau pahit ya. Iya, Jadi kalau pahit ya memang pahit sekali. Oh gitu ya. Kalau enaknya sih yang manisnya aja deh. Jadi gini, saya sempat keluar, saya sekolah juga ya. NEM termasuknya standar, bagus. Kenapa milih THP? Dulu ada THP ya, sekarang bukan THP katanya. Iya. Kenapa nggak milih BI? Kenapa nggak milih yang lain? Saya milihnya THP. Saya di sini tuh tulisannya teknologi hasil pertanian. Saya feeling saya tuh, saya pengen jadi pengusaha. Gitu aja Pak. Nah, setelah keluar sekolah, memang saya tuh coba cari modal dulu. Ikut sama teman kapal tuna, ayo. Pengalaman nggak ada ya. Jadi memang THP sih hasil pertanian, pengolahan ya. Bukan seperti yang lain-lain gitu. Cuma utamanya kita cari modal. Setelah modal terkumpul, kita coba properti. Posisinya kita di Cilegon. Kurang lebih 7 tahun, 8 tahun di sana. Kita megang 316 rumah. 316 rumah. Masya Allah. Pas zamannya Orde Baru 9798, katanya sih moneter. Kalau saya enggak. Ya. Oh, kalau Kang Ikna enggak malah. Enggak moneter Pak. Allahu Akbar. Yang lain katanya moneter. Sampai kasus gini 9798, kita lagi di atas Pak. Kita lagi di atas. Bisnis properti itu ya, perumahan. Iya, bisnis perumahan itu juga subproyek ya. Subproyek, orang yang nggak punya modal kita yang nerusin, ya alhamdulillah sampai lancar. Situ ya, terus ya emang sebelum di properti juga saya sempat di pelabuhan juga ya, di Muara Baru. Ya itu karena kapalnya nggak berangkat, jadi saya nongkrongnya di pelabuhan. Ya ikut sama orang situ aja. Terus terang aja nih, saya diam di pelabuhan juga gini Pak. Saya hitungan zaman dulu kan gini, orang pelayaran harus kebal, orang pelayaran harus kuat. Saya orang pelabuhan ya. Saya punya besel 34 Pak. Wes, beselnya. Mantap bener Pak. Saya pernah dibacok ya. Kurang lebih 6 sampai 9 bacokan di belakang. Bajunya aja Pak. Bajunya aja, terus kata temen tuh, kenapa ini? Tahu pada bolong. Itu tadi dibacok di sana. Enggak, itu mah orang baru pertama, orang belajar ngebacok itu sih kata saya itu kan gitu ya. Tapi nggak apa-apa. 6 bacokan padahal. Iya, ada 6 apa 9 di situ. Harus jadi pembina LDDK ini. Di situ. Iya. Saya itu bener, saya itu nyari besel juga banyak Pak. Dulu masih kenal besel, sekarang nggak ya. Sekarang nggak pakai sekarang. Sampai ke Semarang, ke Tasik. Cari besel tuh. Cari besel itu Pak. Ke Majalengka juga enggak? Ya,
Enggak, Oh, ke enggak, Indramayu, kan Indramayu ada- Pak, nggak ada Indramayu. hebat ya. Dari besar harga 10.000 sampai 10 juta saya punya. Oh. Waktu itu. Makanya itu saya tuh, lah ini kehidupannya kayak gini ya, kalau pahitnya ya. Ah. Ya udahlah kita orang lapangan. Hmm. Nah, itu sebelum di Properti ya, saya juga pernah eksekutor tukang ngambilin apa ya, orang nggak bayar, ya udah diambil aja itunya. Tega nggak dapat tega kolektor dengan seperti hati itu. nurani ya, Ah. tega nggak tega, kita butuh makan juga waktu itu. Ya udahlah, tapi nggak lama di situ, terus ya pas di Properti lumayan jauh dari situ, memang yang lain-lain sih banyak ya. Nah, setelah Properti selesai, memang ada orang ada turunnya ya di bawah. Turun di bawah, Properti selesai saya juga kena tipu atau yang lain-lain. Kena tipu dalam hal apa ini Kang Ignan? Saya bisnisnya waktu itu Pak, semacam rantai babi itu tuh rantai babi. Oh, rantai babi. Oh. Oh. Yang magic Yang itu ya. magic begitu. Habis kayak gitu Pak uangnya Pak. Kurang Termasuk lebih. uang Brazil juga enggak? Iya, ya banyak kayak. Allah, Saya waktu itu ya anggaran sih hampir 1 M Pak. iya miliaran uang seperti Iya, itu. anggaran itu punya di rekening itu hampir 1 M. Zamannya itu. Di rekening itu Iya, udah sampai ya itu karena habis main gituan ya, goib, nggak karuan, ya sampai nolnya. Oh. Sampai nolnya coba lagi usaha. Ada temen, udah jangan main Properti, udah jangan main itu. Saya coba usaha baru, yaitu main di kaca gambar. Alhamdulillah sampai sekarang ya, Main apa? kaca lukis. Oh, kaca lukis. Iya, Lukis lukisan. kaca. Iya, iya, iya. Ya, sunblast yang kayak gitu. Hmm. Ya coba itu dari nol lagi tuh. Dari begitu masuk dengan modal berapa itu? Ya kurang lebih antara modal di bawah 1 juta, saya coba beli mesin kompresor, saya ngelukis. Lukis sendiri nih? Ya, ngelukis. Ngelukis sambil saya buka servis HP. Servis handphone. Iya, zaman 3210 itu. Oh, zaman Nokia dulu Zaman ya. Nokia, yang lain belum ngerti HP, saya udah bisa nyervis. Oh, iya hebat. Ini anak lulusan teh HP loh. Yang lain belum ngerti HP itu gimana, operasionalnya gimana. Saya udah bisa tukang servis, Pak. Ya, dari situ. Saya coba servis HP sama kaca itu. HP lagi rame-ramenya keserang ginjal. Hah, Iya. Kang Ignannya? Iya. Udah ya di HP itu antara 3 sampai 5 tahun itu keserang ginjal. Saya pemasukan di HP juga udah bagus, Pak. Zaman itu tahun 2000-an ya. Nah, 2000 berapa itu. Nah, itu pokoknya di mana sehari itu saya bisa nyari HP 10 sampai 12 HP. Satu hari. Satu hari. Kata, sebentar. Ilmu tentang HP-nya dapat dari mana ini? Saya lihat bisa, Pak. Lihat. Saya gini, saya otaknya otak bisnis ya. Dari kecil juga saya pernah orang tua gini. Setiap beli dulu zamannya radio, nggak ada TV, adanya radio. Setiap beli radio baru, itu pasti rusak sama saya, Pak. Pasti rusak. Iya. Saya Pasti bongkar. bandel temen. Iya. Bocah nih. Saya bongkar tapi nggak dibetulin. Sampai kakak bilang, wah ini radio baru, paling rusak sama si Ignas. Saya bilang gitu ya. Udah 11 Pak radio. 11 radio. 11. Allah, ya di sini jangan sampai dirusak loh studio kita ini. Itu waktu kecilnya seperti itu. Iya. Nah, makanya saya tuh ya, ada barang baru, saya buka. Saya beli HP baru itu saya buka. Saya beli HP baru. Belajar sendiri aja nih. Waktu itu Ericsson yang ada antenanya ya Bata ya, Ericsson Bata. Siap, betul. Saya beli kartunya juga harganya 1 juta lebih. Nomornya masih inget 0817 123456. Wow, nomor cantik banget. Iya, nomornya itu XL itu. Iya. Nah, itu HP baru saya bongkar. Setelah saya bongkar, oh jenisnya kayak gini. Nah, itu baru 1 HP. Tapi itu sebetulnya Pak, udah gede. Kalau dulu yang kecil sih sering ngerusakin, sekarang sih enggak. Terus ada teman, bisa nggak dibetulin? Apa sih? Ya coba aja sini. Saya bongkar, bener Pak. Saya keliling aja di sini ya, di wilayah sini, wilayah Cirebon. Saya coba beli HP di outlet-outlet, beli HP bekas. Dengan nominal tuh antara 10.000, 20 sampai 50 HP, iya HP bekas. Yang HP 10 benernya 8 Pak. Dari 10 HP. Iya benernya 8. Perbaiki bener 8. Iya. Kenapa yang duanya nggak sanggup?
Di kanibal. Saya oper-oper aja. Saya oper-oper aja. Nah, habis itu, wah enak nih jadi tukang servis. Langsung terjun saya tukang servis. Nggak ada gurunya, Pak. Masya Allah. Berarti autodidak ini. Atau mungkin karena berkat besel yang kamu pakai mungkin ya. Besel udah hilang semua, Pak. Udah hilang. Sejak kapan itu besel hilangnya? Jadi gini, saya pulang dari Cilegon itu kan gini, ibu tuh. Kehidupannya gimana sih? Udah masuk aja ke pesantren. Nah, aduh malu atuh. Udah masuk aja di pesantren, jangan karuan. Bilangnya. Ya udah saya coba masuk di pesantren, tapi nggak lama juga di situ. Ya malu juga ya dengan kehidupan saya yang kayak gini. Saya masuk pesantren, ya udahlah ngikuti teman-teman. Pesantren di mana itu Kang Ita? Di pesantren di Pejaten, Sarajaya. Nah, berarti tangga desa. Nah dari situ kata Pak Kiai itu jangan harus pakai itu buang, ya udah sedikit-sedikit buang. Ada yang ngasih, ada yang minta saya kasihkan. Gitu. Iya Pak, jadi semuanya tuh hilang. Jadi udah ini nggak ada yang mau, ya udah saya taruh di mana, saya buang di mana gitu. Jadi sekarang kalau dibacok mempan ini? Ya mudah. Nggak tahu juga. Iya jadi seperti itu Pak. Jadi saya tuh jangan pakai besel, nggak gini harus gini. Ya udah dibuang. Itu zaman lalu, masa lalu. Ya. Nah, tuh jadi ya pengalaman itu. Saya juga ada pas tukang servis ini juga, saya tuh tukang servis Pak. Ini kan dari nol lagi ya semenjak saya jatuh tuh. Saya lagi nyervis, ada orang daerah saya juga, orang sini Pantura. Kamu jangan jadi tukang servis. Kenapa Pak? Kalau tukang servis itu ngebohongnya gampang. Ngebohongnya? Gampang. Iya, kalau saya hitung-hitung, kalau untuk ngebohong gampang Pak. Jadi gini, orang tersebut kan nyervis ke saya. Nih, servis HP. Pas itu HP-nya jenisnya Nokia berapa? 3220. Pak ini HP kalau nggak ada yang diganti, saya minta bayaran 90. Tapi kalau ada yang diganti saya minta 90, kalau nggak ada yang ganti ya cuma 30.000. Ya udah beresin aja. Setelah dua hari selesai, berapa ini? 30.000 Pak. Kok 30? Katanya 90, nggak ada yang diganti Pak. Jangan di tukang servis, jangan jujur, nggak bakal jadi orang kaya. Jadi tukang servis jangan jujur, nggak bakal jadi orang kaya. Bilangnya gitu. Udah biar Pak, saya untuk malah konsumennya yang bilang gitu. Ngasih makan anak istri, saya tekan gitu ya. Alhamdulillah. Ya udah, apapun yang terjadi kejujuran harus muncul ya. Iya. Ya ini juga karena disiplin dari sekolah itu Pak. Saya utamakan disiplin itu. Ini nih intinya nih yang kita harapkan. Artinya pengalaman hidup, jatuh bangun sampai seperti itu kan pada mulanya mungkin karena pengalaman Mas Ikna sekolah di Mudu ini gitu kan ya. Lama nggak ceritakan jadi pengalaman apa nih yang pada akhirnya melatar belakangi mental Kang Ikna kuat, tahan terhadap bantingan, terhadap cobaan, jatuh bangun segala macam sampai bisa seperti ini nih Kang Ikna. Sebenarnya sih sekarang nggak di atas saya, masih untuk menghidupi keluarga aja. Alhamdulillah. Nggak di atas, cuma pengalaman ya namanya. Siap. Jadi gini, kita selama hidup, pokoknya perputaran tiap hari saya menghadapi konsumen, setiap hari saya menghadapi orang, saya mengutamakan, saya ingat anak istri, saya kasih yang halal aja, gitu Pak. Jadi siapa tahu dengan halal itu anak nggak berani ke bapak, nggak berani ke ibu, istri nggak berani ke suami. Saya prinsipnya gitu aja Pak. Makanya saya tuh biarpun pernah kejadian sampai saya mau dikeroyok 3 orang gara-gara gini. Ini nota harus 600.000 seandainya gitu ya Pak. Kata saya tuh, ini bukan 600, ini saya tadi notanya 300, jangan 600. Orangnya marah-marah Pak, minta nota 600, nota kosong tapi 600. Nggak saya kasih, saya mau dipukul Pak. Kata saya tuh, ya udah nggak apa-apa, saya dipukul juga nggak apa-apa. Iya, walaupun besar udah nggak ada gitu ya. Kata saya tuh, saya hitung-hitung kalau saya buat nota 600 atau 500 dengan nominal tadi 300, saya berarti Bapak mau mencuri, saya ngasih obengnya, kata saya gitu. Orangnya kan marah tuh. Tapi bener, saya nggak apa-apa. Tapi orangnya nggak berani mukul. Nah, sampai sedetilnya seperti itu, saya pikir, wah saya lagi ngasih makan anak istri gitu. Tuh, jadi
Sampai sekarang itu kalau ada orang ini nih, ya udah silakan ambil nota kosong aja, saya nggak mau tanda tangan. Seperti itu Pak. Iya, iya. Jadi ini pemirsa, pembelajaran berharga. Siapapun Anda yang sering mempermainkan nota, ingat, uang yang Anda makan akan mengalir buat anak istri Anda. Jangan sampai nggak barokah, kasihan. Ya, jadi jangan main nota, naikkan angka segala macam itu kan. Ingat nih, pembelajaran dari anak kita. Ya, jadi mudah-mudahan kita terhindar dari hal itu ya. Nah, kemudian sekarang bisnisnya sekarang, Kang Ikna, yang Kang Ikna geluti nih, gitu kan. Kalau tadi kan pertama pernah menjadi katakanlah di kapal, kemudian walaupun dari THP ya, kemudian pernah juga di pelabuhan sampai tadi besel 24 besel lagi 34 luar biasa itu kan. Kemudian juga pernah main di properti, pernah masuk pesantren. Kemudian juga pernah lukis kaca. Nah yang sekarang nih, yang sampai detik ini oleh Kang Ikna geluti ini main di apa nih sekarang ini? Sekarang saya punya 5 usaha. 5 usaha? 5 usaha, usahanya kecil-kecil, yang penting ada lebihnya. Yang pertama itu kaca sekarang masih jalan. Lukis kaca itu? Lukis kaca. Alhamdulillah. Berarti kurang lebih hampir 20 tahun di kaca. Digeluti terus. Sebentar, udah punya karyawan ya di lukis kaca? Di lukis kaca kita freelance. Ada borongan kita. Di lukis kaca, freelance, ada borongan saya kerja, nggak ada. Tapi kalau memang toh mendadak ya saya sendiri yang ngegambar. Gitu. Kaca. Terus ada Gibson, itu juga freelance. Gibson seperti ini ya, Alice Gibson. Itu kalau tiap hari dia freelance juga, pakainya hitungan borongan. Alice Gibson, kita penjualan di situ. Ada juga kita main di aluminium. Aluminium? Ya, pintu, jendela, kitchen set atau yang sekarang. Berarti udah 11 tahun di aluminium, Gibson sama, ya aluminium sama Gibson udah 11 tahun. Kalau kaca hampir 20 tahun. Nah, di usaha isi ulang lumayan tuh, modalnya kecil. Pendapatannya tiap hari. Isi ulang apa nih? Galon? Isi ulang galon. Saya udah 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun. Alhamdulillah. Kalau bagi pemula punya usaha, punya modal kecil, rada lumayan nih main di galon ya. Modal antara 10 sampai 20 juta. Pemasukan tiap hari. Yang penting motorisnya yang jadi gini, modalnya kecil, kita yang penting untuk wilayah sendiri, motorisnya jangan gonta-ganti orang, itu lumayan untuk 3 sampai 8 juta per bulan. Per bulan? Iya, bersih. 3 sampai 8 juta. Saya juga punya usaha galon itu jarang kontrol Pak, tahu beres aja. Oh. Ini yang terakhir yang kelima tadi? Ya, saya garam Pak. Oh garam. Ya, garam udah 2 tahun ini. Aset saya 100% dari total modal usaha pertamanya itu cuma 23 juta. Sekarang saya jual kemarin 15 juta, sisa 50%. Tapi kecil ya, tapi lumayan. Saya masuk ke daerah Majalengka, Cikijing. Garamnya itu? Garamnya, ngambilnya kadang dari Indramayu, kadang wilayah sini. Masya Allah, seorang Ikna yang dulu sekolahnya pendiam, yang kemudian juga program kalian THP, tapi lari ke laut dengan segala macam panis getirnya, sekarang sudah pegang 5 minimal usaha. Ini merupakan satu kebanggaan bagi kami, Kang Ikna, alhamdulillah sama alma mater, atas nama lembaga, barangkali kami bangga punya Kang Ikna. Dengan kondisi liku-liku kehidupan seperti itu, pada akhirnya Kak Ikna masih berjalan, masih mampu membiayai tadi katakanlah anak istrinya dengan uang yang halal. Ini pelajaran yang berharga. Jujur saya sampai merinding pada saat beliau mengatakan beliau nggak mau menafkahi anak istrinya dari uang haram, apalagi yang biasa main nota, main kwitansi, gitu kan. Mohon bisa direnungi, gitu kan, nasihat dari acara ngobrol pada pagi hari ini, gitu kan. Nah kemudian mungkin Kang Ikna di akhir acara ngobrol santai kita pagi hari ini ada mungkin pesan moral atau woro-woro nih pada teman angkatannya. Hai, misalkan saya Ikna, gitu kan. Nih saya udah brewokan loh atau seperti apa gitu Kang Ikna, monggo. Ya, hai teman-teman.
Mudah-mudahan masih pada kenal ya. Di THP tahun 93-94 termasuk pendiam. Mudah-mudahan sekarang nggak pendiam. Ya memang sekarang harus bisa berargumen dengan konsumen. Berarti saya harus eksis. Terima kasih. Oke. Pemirsa pecinta ngobrol yang dirahmati Allah, obrolan santai kita pagi hari ini ternyata malah mengilhami kita semua. Bahwasanya pada akhirnya manfaat dari pendidikan di SMT Pertanian, STMPL, SMK 1 Muda Cirebon yang sekarang ini rata-rata hampir semua melekat di hati rekan-rekan semua, mengilhami, pada akhirnya juga menginspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita tadi udah ngobrol santai dengan Kang Ikna, pengalaman pribadi beliau yang insya Allah mohon doa dari teman-teman semua. 9394 beliau sekarang memiliki 5 usaha yang kalau teman-teman ingin ngobrol, ingin ketemu, mangga. Sekarang tinggal di mana Kang Ikna? Tinggal di Karangsuwung. Karangsuwung. Kalau rumah di Sarajaya, tokonya ada di Karangsuwung. Tokonya, nama tokonya apa Kang Ikna? Tokonya masih polos Pak, tapi di situ ada Gibson, ada aluminium. Oh, samping KUA. Ya. Demikian juga halnya manakala kemudian teman-teman butuh Gibson, butuh aluminium, kehausan butuh galon, mah enggak. Di Sindang Laut ada Ada bos. satu lagi Pak, ada satu lagi Pak. Apa tuh? Gini, yang dibilang kakak sendiri ya ke istri, bilangnya gini, istri saya namanya Ani, nih Ari bahasa Sunda gak apa-apa? Enggak Sunda kayak mau ayah orang Sunda di desa. Ari lalakinya teh tadi teh, duh males pisan. Wah, Susah lalakinya teh males pisan, susah diatur. Cek saha eta teh? Sak lanceuk. Oh, cek lanceuk. Kan iya kata kakak tuh. Oh, suami kamu tuh males. Udah susah diatur, malas nomor 1 bilangnya. Sok rusak radio katanya. Susah diatur, nggak bisa diajak kompromi. Sekarang mah kok setelah jadi suami beda. Tanggung jawab, apa-apa cepat tanggap gitu. Kakak bilang ke istri, istrinya bilang ke saya. Itu dari itu. Ya, kata istri tuh nggak tahu, emang nggak pernah disuruh apa, tapi dia memang mau seperti itu. Jadi kata istri kan gitu. Nah, saya itu kan kebalikannya dari memang ini dari pendidikan. Iya. Saya punya jiwa disiplin. Itu karena di sini. Alhamdulillah ya Allah. Iya. Karena di sini tanggung jawabnya, di sini tepat waktunya. Memang sekali-kali saya suka nggak tepat waktu, sekali-kali ke konsumen itu terlambat atau gimana. Saya langsung datangin langsung ke konsumen, nggak via WA, nggak via telepon. Saya langsung, Pak, maaf hari ini nggak bisa pemasangan, besok atau lusa. Pak, maaf hari ini. Jadi memang terbuka. Saya lebih baik ngomong daripada nanti saya dikomplain duluan. Jadi ayah bahasa Sunda, hade goreng ku omong. Ya seperti itu Pak. Saya dimarahin ya, nggak apa-apa, saya terima gitu aja paling tidak. Alhamdulillah, Masya Saya Allah. komitmennya seperti itu. Ya. Ini adalah bentuk komitmen, bentuk niat baik. Artinya yang bisa kita petik dari apa yang tadi telah Kang Ikna sampaikan, kita ini harus bisa bertanggung jawab. Kita ini harus bisa disiplin waktu. Konon apalagi kalau kita yang laki-laki, karena kita harus sebagai seorang imam di rumah. Tanggung jawab kita di belakang, ada anak kita, ada istri kita. Sebelum lanjut, istri orang mana ini? Orang pesantren, Pak. Orang pesantren. Normal matanya. Gimana? Artinya normal senang sama Kang Ikna ini. Jadi gitu ya. Saya itu dari pesantren dapat yang seperti ini gitu kan. Nah, dari pesantren jadi saya coba ya udah dari pas berarti cocok, Pak. Jadi kita juga sifatnya seperti ini, dia bisa ngimbangin saya ya. Iya. Saya orangnya kasar, keras tadi. Ya sekarang sih alhamdulillah enggak. Alhamdulillah, jangankan kasar-kasar sekarang mah rambut juga udah habis. Ya alhamdulillah bener Pak. Ini pengalaman juga, saya waktu jatuh. Saya pernah 3 bulan gak ngasih nafkah istri Pak. 3 bulan? Iya. Anak meninggal, usaha jatuhnya kenapa ini? Iya habis ke itu dari kena tipu, usaha anak meninggal Pak. Ya anak cuma 1 meninggal. Bener, saya jatuhnya situ. Nggak mau usaha Pak. Istri juga nggak nyuruh, ayo cepet cari uang, enggak.
Istri tuh. Istri tuh Ah, terus untuk makan sehari-hari? ada mertua. Allah, mertua manfaatnya di situ. Harus pinter-pinter milih mertua ya. Iya, ada mertua. Terus ibu juga itu ibu setelah 2 bulanan lah baru tahu bahwa saya nggak kerja nggak apa. Nah dipasok dari ibu sama mertua. Itu selama 3 bulan istri nggak minta uang belanjaan nggak apa. Jadi saya datang ada makan ya saya makan, nggak ada ya saya berangkat lagi gitu ya. Terus kegiatan kainannya apa aja? 3 bulan kosong blank itu. Ah itu memang kayak blank aja Pak. Datang ke rumah ganti pakaian, pulang jam 3 pagi, tidur bangun jam 10. Jam 3 pagi dari mana itu? Main-main aja Pak. Allah. Emang lagi stres ya, stres dari situ tuh saya memang malas usaha. Saya juga ninggalin usaha di sana tuh di Cilegon tuh, masih jalan padahal. Sama karyawan saya punya 2 di sana tuh waktu itu. Ini usaha gimana? Ya buat kamu aja lah terserah. Sampai seperti itu. Ya. Saya di sana hubungan padahal udah bagus sama Danrem, Dandimnya. Terus ya ngegarap rumah-rumah pejabat ya. MM-an begitu mah pastilah gitu kan. Kata teman tuh ini gimana usahanya? Buat kamu aja lah. Ini uang-uangnya ya buat kamu aja udah. Itu sadar. Sadar. Cuma udah saya buat apa saya cari uang. Orang saya nggak ada, anak nggak ada kira-kira gitu ya. Ya gitu. Setelah anak nggak ada itu ya perasaannya. Istri juga nggak nyuruh minta uang atau tapi mertua sama istri nyediain makanan terus Pak. Saya tuh Sekarang udah punya putra berapa sekarang? sekarang 2. 2, alhamdulillah. Ada 2 lagi. Terus sadarnya kenapa kok bisa sadar dari Gini, keterpurukan itu? terpuruk itu saya ibu tuh sekarang almarhum ya. Dari Cilegon tak baru pulang, nggak berangkat. Emang di mana? Di sini. Nggak kerja? Nggak. Aduh, kalau punya istri harus dinafkahin, harus tanggung jawab. Itu anak orang lain. Nah, ibu terus wah panjang lebar lah ibu. Nah, terus ada di sana ada beca ya. 1 beca tuh sembako untuk istri dari ibu. Dari ibu. Itu dipasok saya seminggu 2 kali tuh dari ibu. Pokoknya dari makanan, dari uangnya semuanya dari ibu tuh. Terus mertua sama ibu ketemuan. Saya dengar itu. Saya juga menantu 1 nganggur nggak masalah. Saya juga anaknya 7, anak 8 kata mertua. Terus kata ibu, itu juga kan sama-sama namanya orang. Udah saya juga ikut ibunya tanggung jawab bilangnya. Lah ini mertua sama ibu benar-benar memperjuangkannya. Sayanya kok kayak gini. Nah itu dari situ saya tuh. Nah, ya udah besoknya tuh saya coba cari usaha. Terus sama ibu tuh bener mau usaha mau. Dimodalin. Ketipu semua. Ketipu lagi. Ketipu lagi. Apa lagi itu ketipunya? Itu saya dikasih modal berapa? Sekitar 7 jutaan lah. Sama ibu ada uang nih 7 juta. Sok mau usaha iya mau buka konter. Ceritanya gitu Pak. Ketipu sama orang. Udah selesai. Aduh bener. Tapi nggak stres lagi? Enggak, itu sih saya coba lagi, saya usaha. Makanya itu saya beli HP bekas. Ya itu, saya di jalan. Awalnya tuh saya ada HP bekas. Buat apa? Udah dibeli aja. Berapa mintanya? 10.000, 20. Itu terus saya di rumah tuh. Jadi berawal bangkitnya dari handphone juga. Dari ya. handphone juga. Insya Allah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dari cerita yang barusan kita dengar, keterpurukan seorang Ikna, stres seorang Ikna yang pada akhirnya hampir 3 bulan tidak menafkahi istrinya, 3 bulan tidak memiliki pekerjaan, pada akhirnya Allah menuntun seorang ibu tercintanya untuk kembali menyadarkan Kang Ikna ini. Sungguh memang luar biasa pengorbanan sang ibu, walaupun Kang Ikna juga sudah berkeluarga, tapi tetap pada dia memperhatikan. Inilah barangkali bedanya kita Kang Ikna ya dengan orang tua kita, apalagi ibu gitu kan. Semoga ibunda sudah nggak ada Kang Ikna. Iya, Semoga ibunda sudah istirahat dengan tenang di surganya Allah. Mudah-mudahan kita juga berharap kita sebagai putra putrinya kemudian juga bisa senantiasa mengirim doa, kemudian juga mengingat nasihat-nasihatnya, karena insya Allah seorang ibu konon kabarnya surga adalah di bawah telapak kaki ibu, dan insya Allah tuntunan saran dari seorang ibu itu yang kemudian juga melatar belakangi. Kalau Bapak punya keyakinan keberhasilan Kang Ikna ini juga didasari dari doa dari sang ibu tercinta.
Baik Kak Irna, terima Ya. kasih sekali ini kehadirannya, Masya Allah, merinding saya mendengar cerita pengalaman hidup dari Kak Irna. Dan pemirsa, semoga cerita yang telah disampaikan oleh Kak Irna tadi sedikitnya mengilhami kita. Demikian juga pada pemirsa yang lain pecinta channel YouTube SMK 1 Mundu tadi. Tanpa terasa kita juga mendapatkan pelajaran yang berharga, khususnya buat anak-anakku, taruna-taruni, disiplin dan tanggung jawab yang kemudian Kak Irna miliki adalah modal yang pernah dia dapatkan selama Kak Irna ini menjadi taruna di SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Baik, saya kira itu. Sekali lagi terima kasih Kak Ya, Irna sama-sama. atas waktunya bisa hadir pada hari ini. Sahabat ngobrol, mari. Yuk, bagi teman-teman alumni yang memang punya waktu, teman-teman alumni yang punya pengalaman dimanapun Anda berada, Anda ingin berbagi pengalaman dengan yang lain, Anda ingin menyampaikan sesuatu kiat-kiat usaha kepada yang lain, ayo. Datang ke tempat kami, jujur kami kangen Anda, makanya kami sengaja mengadakan, menyelenggarakan acara khusus yaitu ngobrol bareng alumni. Baik, sebelum Bapak akhiri sekali lagi, agar mempercepat Indonesia sehat, tolong teman-teman semua, anak-anakku semua patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Memakai masker kemanapun kalian berada, mencuci tangan dengan sabun, dan senantiasa menjaga jarak. Sebelum diakhiri, ajak lalen. Apa tuh kalau kita teman penonton harus like, komen, dan subscribe. subscribe. Mudah-mudahan tambah besar channel kita. Dan sekali lagi, kami bangga punya alumni, kami cinta alumni, kami menunggu informasi dari Anda, wahai para alumni tercinta. Sekian dari Bapak acara ngobrol kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.